Sesuai Cool Yesus Channel, channelnya Renungan Harian Inspirasi Kehidupan, dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus selalu dalam rahmat sukacita, kepenuhan rezeki, perlindungan yang sungguh luar biasa, serta berkat sukacita di dalam hati dan kehidupan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, sahabatku, kita mau bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari sahabatku, dengan hikmat sukacita, dengan kepenuhan kebahagiaan kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong datang dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian juga jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksudnya perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah artinya perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sobat kalau muda semuanya, kesempatan ini Yesus mengajar dengan perumpamaan tentang seorang penabur, sahabatku, di mana benih yang ditabur menggambarkan firman Tuhan, dan tanah menggambarkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita semua ingin menjadi tanah yang subur sehingga firman Tuhan itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Sungguh meskipun kita juga sadar bahwa tidak jarang kita menjadi tanah yang kering dan penuh dengan bebatuan, sahabatku. Sahabatku, bagaimana agar kita bisa menjadi tanah yang subur? Kita diajak untuk mendengarkan, meresapkan, dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan itu hidup dalam perkataan dan tindakan kita saat di rumah, tempat kerja, gereja, lingkungan, sekolah, kampus,
dan di masyarakat, sahabatku. Tentu dalam menjalankan firman Tuhan itu kita akan menghadapi godaan, tantangan, kesulitan, cibiran, dan bisa juga dijauhi banyak orang, sahabatku. Namun kita harus tetap bertahan, karena dalam kondisi seperti itulah kesetiaan, komitmen, dan konsistensi kita sebagai anak-anak Allah diuji dan kita harus lulus. Allah senantiasa membantu kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan saudara-saudara yang terkasih, sahabatku, memang tak mudah sebagai orang-orang Kristen kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, sahabat-sahabatnya, untuk menaburkan benih itu, benih kasih itu. Karena firman sudah banyak kita terima, lalu implementasinya dalam kehidupan kita memang sungguh tak mudah. Sudah dikatakan tadi, banyak godaan, banyak tantangan. Tapi sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, memanggul salib Tuhan memang sungguh luar biasa beratnya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pertanyaannya adalah, ketika kita panggul salib Tuhan yang sungguh berat itu, apakah kita mau tinggalkan Tuhan? Ataukah kita tetap gigih untuk wartakan sukacita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan iman kita? Sahabatku, mari segala tantangan, godaan kita hajar dengan sukacita. Kita berani untuk menjadi warta-warta Tuhan, untuk menjadi penebar benih kasih bagi sesama, sahabatku. Sahabatku, Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus selalu sertai kita. Jangan pernah takut, sahabatku, supaya buah yang kita dapatkan pun luar biasa baik. Tentunya buah yang kita dapatkan juga buah di dunia, juga buah di sorgawi nanti, buah kekekalan, sahabatku. Amin, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mohon berkat dari Tuhan untuk akhiri renungan ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima dengan firman ini, ya Tuhan. Kami berserah kepadamu segala jiwa dan raga kami. Kami berdosa, ya Tuhan, kami berdosa. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Pakai hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi warta sukacita, karena salib-Mu sumber kemenangan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan pula bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir. Semoga kiranya Engkau pulihkan mereka dengan sukacita, Engkau sembuhkan dan Engkau angkat mereka. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka. Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dan Engkau berikan mereka segala yang mereka harapkan. Semua itu hanya karena ingin memuliakan nama-Mu, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita intens dengan Bapa, dengarkan firman Tuhan dan asah iman kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat, terima sukacita, sahabatku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hidup kita semua penuh berkat, penuh rahmat, penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.